Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Setelah tadi kita membahas tentang pembiasan, sekarang Ibu masih akan membahas materi tentang pembiasan. Hanya saja sekarang adalah pembiasan pada lensa tipis. Nah, teman-teman, lensa tipis itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada lensa cembung, ada lensa cekung. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu. Nah, pertama kita akan bahas pembiasan pada lensa cembung. Nah, bagaimana sih sifat lensa cembung itu? Nah, teman-teman, sifat lensa cembung itu adalah mengumpulkan bayangan atau bisa kita sebut dengan istilah konvergen. Nah, biasanya kalau mengumpulkan bayangan itu nilainya nanti positif fokusnya gitu ya. Kemudian, kita lihat di sini teman-teman bagaimana sih penjalaran sinar istimewa pada pembiasan pada cermin cembung. Nah, di sini teman-teman lihat fokus ke gambar yang telah Ibu buat. Di sini kita misalkan di sini Ibu sudah membuat pemisalan ini adalah sebuah lensa cembung. Nah, kemudian di sini seperti biasa garis hitam ini kita sebut dengan sumbu utama. Nah, kemudian kasusnya misalnya kita simpan sebuah benda di sini. Nah, yang panah warna hitam. Nah, bagaimana penjalaran sinar-sinar istimewanya? Oke, pertama, sinar istimewa yang pertama, teman-teman perhatikan garis warna merah. Nah, garis warna merah ini ternyata ketika cahaya datang, nih, cahaya datang sejajar sumbu utama, garis warna merah sejajar dengan warna hitam, maka ketika sampai ke lensa cembung, ketika sampai ke lensa cembung, maka nanti teman-teman di sini sama lensa cembung itu nanti akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, teman-teman lihat di sini ada garis merah putus-putus yang melalui titik fokus ya. Kemudian teman-teman perhatikan garis warna biru. Nah, di sini ada garis warna biru. Nah, sifat atau penjalaran sinar istimewa yang kedua itu ketika sinar datang melalui titik fokus. Nah, melalui titik fokus, maka di sini akan dibiaskan si sinar datangnya sejajar sumbu utama. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Di sini itu ada garis putus-putus warna biru sejajar dengan sumbu utama yang garis warna hitam gitu ya. Kemudian sinar istimewa terakhir, teman-teman perhatikan garis warna hijau. Nah, di sini teman-teman ketika cahaya datang melewati pusat cermin cembung, maka nanti akan dibiaskan melalui melalui pusat cermin cembung itu sendiri. Nah, karena datangnya dari sini melalui pusat cermin cembung, maka dibiaskannya juga melalui pusat cermin cembung kembali. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada garis putus-putus warna hijau. Oke, ketika teman-teman perhatikan di sini, nah, di sini itu teman-teman ada perpotongan antara garis putus-putus warna merah, warna hijau, dan juga warna biru. Nah, di sini perpotongannya. Nah, berarti di perpotongan inilah teman-teman terletak bayangannya, gitu ya. Itu penjalaran sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, kemudian bagaimana sifat bayangannya? Nah, teman-teman, sifat bayangan sifat bayangan lensa cembung itu adalah bergantung pada letak bendanya. Kalau tadi ketika kita bahas pemantulan, ketika kita bahas cermin, yang bergantung pada letak benda itu justru yang cermin cekung ya. Nah, maka di sini kalau pada lensa yang bergantung pada letak benda itu adalah pada lensa cembung, teman-teman. Nah, biar lebih jelas, di sini Ibu sudah buat tabelnya. Kemudian di sini kita akan sama-sama pahami bagaimana cara mencari sifat bayangan pada lensa cembung. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan ulang. Misalnya ini adalah sebuah lensa cembung.
Kemudian dapat teman-teman lihat di sini Ibu sudah tuliskan ada angka Romawi 1 gitu ya. Ada angka Romawi 2, angka Romawi 3, angka Romawi 4. Nah, ini menandakan angka Romawi 1 itu ruangan 1, angka Romawi 2 itu ruangan 2, dan seterusnya gitu ya. Kemudian selain angka Romawi, Ibu juga menuliskan angka biasa. Nah, ada angka 1, 2, 3, 4. Apa perbedaannya? Beda teman-teman. Nah, kalau misalnya angka Romawi di sini yang Ibu tulis, nah angka Romawi ini adalah menunjukkan letak benda teman-teman. Jadi kalau misalnya benda di angka Romawi 1, berarti letak bendanya ada di ruang 1. Nah, kalau angka biasa, angka 1, 2, 3, 4 ini, nah ini menunjukkan letak bayangan teman-teman. Jadi misalnya ini aturannya hampir sama dengan ketika kita membahas cermin cekung. Nah, jadi kuncinya itu apa? Kuncinya itu letak benda ditambah letak bayangan harus sama dengan 5. Hanya saja bedanya sekarang dibedakan gitu ya. Mana ruangan untuk letak benda, mana ruangan untuk letak bayangan. Nah, oke. Biar lebih paham, kita coba ilustrasikan. Misalnya, kita menyimpan benda pada ruang 1. Oh, kalau misalnya ruang 1 untuk letak benda itu berarti yang angka Romawi. Oh, berarti di sini teman-teman letak bendanya. Nah, kalau letak bendanya ada di ruang 1, maka pasti letak bayangannya ada di ruang 4. Kenapa? Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, kalau letak bayangan di ruang 4, ingat, yang 4 di sini adalah bukan angka Romawi ya teman-teman. Letak bayangan itu angka biasa. Oh, ternyata teman-teman ruang 4 itu ada di sini. Oke, ternyata teman-teman ruang 4 itu ada di depan lensa. Nah, yang harus teman-teman ingat, yang perlu teman-teman ingat, lensa dan cermin itu sifatnya berbanding terbalik. Nah, kalau sebelumnya di pemantulan kita tahu kalau kalau bayangan terletak di depan cermin itu sifatnya nyata ya. Nah, maka di sini kebalikannya. Kalau benda terletak di depan lensa, maka justru bayangannya maya, teman-teman. Ya. Jadi kalau pada pembiasan, pada lensa, ketika di depan cermin itu maya, ketika di belakang cermin itu nyata. Nah, berarti teman-teman lihat di sini, letak bayangannya itu ada di ruang 4. Oh, ruang 4 itu ada di depan lensa. Berarti kalau di depan lensa pasti maya. Kalau maya pasti tegak. Nah, pertanyaannya diperbesar atau diperkecil? Nah, teman-teman lihat di sini. Letak bayangan di ruang 1. Letak benda di ruang 1, letak bayangan di ruang 4. Dari 1 ke 4 berarti diperbesar. Sehingga sifat bayangannya ketika benda diletakkan di ruang 1 berarti maya, tegak, dan diperbesar. Nah, begitu juga nanti teman-teman cari bagaimana ketika benda disimpan di ruangan 2, bagaimana ketika benda disimpan di ruangan 3. Oke, di sini Ibu mau fokus ke F dan R lagi. Nah, karena sepertinya sedikit harus dijelaskan. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau misalnya kita menyimpan bendanya itu tepat di titik fokus? Nah, teman-teman, kalau tepat di titik fokus di sini berarti titik fokus itu berada di antara ruang 1 dan ruang 2. Ya sudah, seperti biasa kita cari rata-ratanya. 1 ditambah 2 dibagi 3 berarti 1,5. Nah, kalau letak bendanya ada di 1,5 berarti letak bayangannya ada di ruang 3. Ingat, letak bayangan itu angka biasa. Nah, berarti ada di ruang 3. Nah, permasalahannya teman-teman, bukan ruang 3 ya. Kalau misalnya letak bendanya ada di 1,5, maka letak bayangannya itu di 3,5, teman-teman, bukan 3. Kenapa? Karena 1,5 ditambah 3,5 itu sama dengan 5. Nah, kalau misalnya letak benda di 3,5, teman-teman, permasalahannya di sini ruang 3 saja kita nggak tahu batasnya sampai mana.
tak terhingga gitu. Ruang tengah tuh gak tahu sampai mana. Jadi kita nggak bisa menentukan di mana letak ruang 3,5. Akibatnya, ketika benda diletakkan di fokus, maka nanti tidak akan terbentuk bayangan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu letak 3,5 itu di mana. Nah, kemudian teman-teman, lihat di sini, kalau misalnya gimana nih, kalau benda itu disimpan pas di jari-jari. Nah, di jari-jari kelengkungan lensa, berarti di sini. Nah, jari-jari kelengkungan lensa itu teman-teman berada di antara ruang 2 dan ruang 3. Oh, berarti kita ambil rata-ratanya saja seperti biasa. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2 berarti 2,5. Berarti letak bendanya itu kalau kita simpan di jari-jari kelengkungan berarti 2,5. Kalau letak bendanya di ruang 2,5, maka pasti letak bayangannya itu ada di 2,5, teman-teman. Kenapa? Karena 2,5 ditambah 2,5 itu sama dengan 5. Oh, berarti 2,5 itu berada di sini. Nah, berarti nanti letak bayangannya pas di jari-jari kelengkungan kembali, teman-teman. Sehingga nanti bayangan yang terbentuknya adalah karena di sini terletaknya di belakang lensa, maka sifatnya nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Karena letak bendanya di 2,5, letak bayangannya juga di 2,5, maka nanti sifat bayangan yang ketiganya adalah sama besar. Sehingga ketika kita menyimpan benda tepat di jari-jari kelengkungan, maka sifat bayangan yang dihasilkannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Oke gitu teman-teman, itu untuk pembiasan pada lensa tipis untuk cermin cembung. Nah, kemudian bagaimana untuk cermin cekung? Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya pembiasan pada lensa cekung, nah, di sini dapat teman-teman lihat sangat sederhana. Sifat lensa cekung itu sendiri, teman-teman, menyebarkan cahaya. Oh, bukan cahaya harusnya. Sifat lensa itu menyebarkan bayangan ya, atau divergen. Nah, bagaimana dengan sifat bayangannya? Nah, kalau tadi di lensa cembung itu tergantung letak bendanya. Nah, kalau di lensa cekung enggak, teman-teman. Sifat bayangannya dimanapun kita menyimpan bendanya, sifat bayangannya akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Oke, itu dia untuk pembahasan pada lensa tipis. Nanti kita akan lanjutkan ke bagaimana sih perhitungan pembiasan pada lensa lengkung gitu ya, teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.